Oke. Oke, semoga yang masih sakit bisa segera diperbolehkan. Dan sebelum kita pelajaran seperti biasanya, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti materi yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin. Berdoa tidak dibatasi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita presensi terlebih dahulu ya. Untuk presensinya seperti biasa di e-learning, di bagian ekonomi, untuk kelasnya dari Bu Rika. Oke, sekarang kita bahas materi minggu lalu. Kalian ngerjain apa minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ngerjain apa yuk? Apa? Ciri? Apa ciri? Ya, kemarin itu kita bikin kelompok ya. Terkait apa? Terkait apa? Kelangkaan. Siapa yang di sini masih paham apa definisi dari kelangkaan? Bisa angkat tangan. Nata, apa Nata? Kelangkaan itu kalau jadi kelangkaan itu adalah di mana sebuah kondisi ketika kebutuhan itu meningkat tetapi barang yang dibutuhkan itu semakin sedikit. Nah, itu yang akan menjadi sebuah kelangkaan. Nah, di kelangkaan sendiri itu ada dampaknya. Siapa yang tahu dampak dari kelangkaan? Dimana dampak dari kelangkaan itu adalah salah satunya adalah kriminalitas yang meningkat. Nah, ekonomi syariah itu apa? Ada yang berikan saudara? Ayo, ekonomi syariah itu apa? Kata, boleh dibaca. Ekonomi syariah itu apa? Kebetulan ada Pak Ustaz. Oh, memangnya ada apa bang? Ini tadi Naomi mau dibakar, tapi pas mau bayar ternyata uangnya kurang. Cek Fahmi mau pinjamkan 3.000, tapi dengan syarat harus dikembalikan 5.000. Dan Naomi tidak mau. Astagfirullahaladzim. Benar begitu Fahmi? Iya Pak Ustaz, kan lumayan, Fahmi bisa untung. Aduh, Fahmi, tidak boleh seperti itu. Jika kita meminjamkan uang sebesar 3.000, maka yang harus kita terima kembali adalah 3.000, tidak kurang dan tidak lebih. Tuh Fahmi, tidak boleh seperti itu tahu. Loh, memangnya kenapa Pak Ustaz? Apabila hutang 3.000 dikembalikan 5.000, maka tambahan 2.000 itu disebut riba. Dalam agama kita, riba itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, berarti apa yang Fahmi lakukan tadi harus dihindari ya Pak Ustaz? Betul. Orang yang berhutang berarti dia sedang membutuhkan bantuan kita. Karena itu, kita tidak boleh memberatkannya dengan hutang yang ditambah jumlahnya. Nanti Oke, lanjut ya yang terakhir. Membebaskan setiap individu untuk bekerja atau berdagang asalkan tetap mengacu pada ajaran Islam. Nah, di sini tuh yang paling paling sederhana dari ekonomi syariah itu terkait pada pembebasan untuk bekerja atau berdagang. Nah, di mana berdagang itu biasanya kan ada yang dagangnya itu istilahnya tuh nutuk harga. Ya, nutuk harga itu kayak yang kita berikan harga itu yang enggak sesuai dengan pasaran. Nah, kalau di ekonomi syariah itu tidak diperbolehkan, itu juga masuknya ke riba. Ya, kita buka HP. Memang kan buka HP. Kalian buka HP, tetapi buka HP-nya kalian cari contoh dari ekonomi syariah itu apa dan bedakan ekonomi syariah
ini yang biasanya kalian boleh buka HP lihat terus itu apa tuh ditulis ya, nanti siapa yang share untuk karena kan habis ini HP nggak boleh dipakai lagi. Coba dicari ya. Ini dulu ya. Aku mbak. Lihat. Apa? Bank syariah, syariah, syariah. Dan wakaf, Mbak. Itu yang kalian nggak tahu, kalian tulis aja ya. Nanti ditanyain. Tulis. Ada yang bisa memberikan gambaran terkait contoh-contoh dari ekonomi syariah? Ayo. Pegadaian, contoh dari pegadaian syariah itu apa? Itu apa sih pegadaian itu? Kita belajar kita dalam tabungan. Tabungan, bisa. Terus apa Wan? Koperasi syariah itu apa? Ayo apa? Koperasi syariah. Yang lain? Iya, contohnya itu ada koperasi syariah ya. Tadi gimana koperasi itu kan biasanya ada yang namanya simpan pinjam. Nah itu juga tidak memperlakukan bunga yang besar. Sebenarnya memperlakukan, tapi masih di dalam batas wajar. Ekonomi syariah pembagian keuntungan dengan bagi hasil sedangkan konvensial sesuai tingkat bunga. Bagus. Oke, satu lagi ya dari ketua kelas kita Pak Jani, perbedaan dari ekonomi syariah sama ekonomi biasa. Perbedaan ekonomi syariah sama ekonomi biasa. Oke, pada ekonomi biasa atau ekonomi konvensional seperti yang sudah dikatakan tadi, yaitu terdapat sistem bunga tetap dan mengembang. Contohnya ketika melakukan pinjaman ke bank, yaitu ditetapkan bunga seperti misal pinjam 1 juta atau 100 juta, yaitu dengan bunga yang berdasarkan dengan pembayaran yang dicicil, misalnya jika sebulan, yaitu ditetapkan bulan sebesar 1% hingga seterusnya. Jika pada ekonomi syariah yaitu tidak menggunakan sistem bunga, baik bunga tetap maupun bunga mengembang. Jadi jika melakukan pinjaman tetap dikembalikan sesuai yang dipinjamkan. Bagus banget. Kasih arahan buat bikin pertanyaan kan? Ya. Nah, pertanyaan itu kalian tulis di kertas, terus kalian bikin pesawat. Kertasnya tuh bikin pesawat. Nah, setelah itu nanti pesawat, bentuknya pesawat ya. Nanti setelah itu kalian akan menerbangkan pesawatnya bareng-bareng. Di situ kalian mengambil pesawatnya. Jadi masing-masing anak harus ambil satu. Nah, dari soal yang kalian dapat itu kalian kerjakan. Boleh cari di berbagai sumber. 1, 2, 3.
syariah. Nabi tidak wajib. Mungkin itu dijawab protes. Tadi saya udah lihat beberapa pertanyaan yang menarik. Yang pertama, bagaimana jika seseorang yang beragama Muslim tidak menerapkan ekonomi syariah? Apakah ekonomi syariah wajib diterapkan bagi yang beragama Muslim? Nah, di sini itu bisa ditekankan kalau ekonomi syariah itu kan memang berpacu sama Al-Quran dan Hadis. Di sini tuh kayak dianjurkan itu menggunakan ekonomi syariah. Tapi kalau kita menggunakan ekonomi konvensional itu juga tidak apa-apa yang beragama Islam. Tergantung buat atau enggak. Nah, terus apakah jika seorang yang beragama Islam, beragama Muslim tersebut tidak menerapkan ekonomi syariah akan mendapatkan dosa? Itu sebenarnya juga dilihat dari pantangan-pantangan. Contohnya itu ada riba kan? Contohnya itu yang paling terlihat di masyarakat itu ada riba. Nah, kalau misalnya orang Muslim itu melakukan riba, yaitu pasti akan mendapatkan dosa. Tapi kalau kita menggunakan ekonomi konvensional, tetapi masih dalam batas hal wajar, itu nggak apa-apa. Oke ya. Oke sudah. Kita ya. Dan tenang-tenang kita sudah. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman karena sudah bekerja sama dengan baik dan apresiasi. Kalian keren. Oke, sebelumnya saya minta maaf jika pembelajaran ini ada salah kata ataupun perbuatan. Oke, cukup sekian dan terima kasih.